warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta insan juris yang berbahagia, kami dari kelompok Hugo Grotius dengan saya Nyur Salsa Frida selaku pembicara pertama yang akan mendudukan mosi dalam ranah akademik konseptual dan akan menyampaikan konklusi. Adapun pembicara kedua kami, Nia Haliza Anissa, yang akan menyampaikan dalam ranah yuridis normatif, serta akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami, Muhammad Alif Al-Atif dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya, kami nyatakan bahwa kami menolak mosi perdebatan pada kali ini, yaitu legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia. Setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikat baik. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah fenomena perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut sebagian dilakukan secara terang-terangan dan sebagian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit yang mengatur tentang perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini, pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Beragam upaya yang kerap ditempuh pasangan perkawinan beda agama adalah dengan melakukan perkawinan 2 kali dengan ketentuan agama masing-masing pihak. Namun demikian, upaya ini juga menimbulkan pertanyaan perihal perkawinan manakah yang dikatakan sah. Dewan juri yang kami hormati, cara lainnya adalah dalam sementara waktu, salah satu pihak berpura-pura pindah agama. Namun hal ini sebenarnya juga dilarang oleh agama manapun karena dianggap menyepelekan agama. Upaya terakhir yang juga banyak ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan di luar negeri seperti yang banyak dilakukan oleh artis-artis di Indonesia. Namun upaya ini juga menimbulkan kontroversi karena dianggap melakukan penyelundupan hukum. Dewan juri yang kami hormati, hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah jelas mengatur bahwasannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dewan juri yang kami hormati, hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama dan landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan yang merupakan hal sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun pada revisinya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya menjangkau batas usia dan tidak sama sekali membahas tentang sahnya suatu perkawinan. Maka Dewan juri yang kami hormati, pada praktek sahnya suatu perkawinan tetap akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dewan juri yang kami hormati, alasan kami kontra pada mosi pada kali ini adalah hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah bahwa status perkawinan beda agama tidak sah menurut masing-masing agama, sehingga tidak sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orang tuanya bukan merupakan perkawinan yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan yuridis yang berbahagia dan salam sejahtera bagi para dewan juri yang terhormat. Pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia masihlah menjadi hal yang tabu di masyarakat kita. Bahkan mayoritas dari masyarakat kita menyatakan ketidaksepakatan mereka terhadap pelaksanaan pernikahan beda agama ini, dan hal ini sejalur dengan hukum yang berada di negara kita. Maka kami dari tim Hugo Grotius menyatakan dengan sangat ketidaksepakatan kami terhadap mosi perdebatan ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Baiklah Dewan juri yang terhormat, dan adapun argumentasi ketidaksepakatan kami dimulai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimana undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini tidak menjelaskan tentang perkawinan agama,
Sehingga hal ini akan dirujukan kembali ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan kemudian ini dilanjutkan kembali oleh ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat 2 ini bahwasanya suatu perkawinan akan dicatat atau diakui apabila perkawinan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan perkawinan agama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 yang sudah saya sampaikan tadi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 ini menyatakan bahwasannya suatu perkawinan akan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan satu agama atau kedua mempelai yang menikah berada dalam satu naungan agama dan kepercayaan yang sama. Dan kemudian masih dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 8 yang dimana dalam pasal ini membahas tentang perkawinan-perkawinan yang dilarang. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 8 poin F bahwasannya perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agama atau peraturan lain yang berlaku. Perkawinan dilarang. Sehingga menurut undang-undang ini, Dewan Juri yang terhormat, suatu pernikahan apabila dilarang oleh agamanya, maka pernikahan tersebut tidaklah sah atau tidak bisa dilakukan. Dan seperti yang kita tahu, agama mayoritas di Indonesia sangat melarang terlaksananya pernikahan beda agama. Bukan hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, tetapi agama Hindu dan juga agama Kristen sangat melarang tegas pelaksanaan pernikahan beda agama ini. Bahkan beberapa pemuka agama Buddha juga melarang pelaksanaan pernikahan beda agama ini. Lalu, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 memutuskan pada pasal 10 ayat 2 yang berbunyi, tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sehingga pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini bahwasanya suatu perkawinan akan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan satu agama atau kedua mempelai berada dalam satu naungan agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini pada pasal 10 ayat 2 ini mendukung keberadaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Atif. Melanjutkan mengenai argumentasi, melihat dari fenomena tentang pernikahan beda agama di Indonesia bukanlah hal yang jarang, karena Indonesian Conference on Religion and Peace mencatat bahwasanya sejak 2005 sampai dengan sekarang sudah ada 1425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Dengan adanya fenomena tersebut, bahwasanya pernikahan beda agama ini sejatinya telah menghilangkan marwah dan tujuan awal dibentuknya sebuah keluarga. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, dapat kita jabarkan tentang kajian hukum normatif dan empiris tentang perkawinan beda agama yang dapat menimbulkan beberapa akibat, baik secara hukum, psikologis, dan sosial. Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan persoalan hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian dan kewarisan antar pasangan. Hal ini mengingat ketentuan-ketentuan hukum berbeda yang diterapkan dalam agama dan perundang-undangan di Indonesia. Terkait hal ini, lebih jelas oleh Hairunas selaku ahli presiden dalam lanjutan pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hairunas menjabarkan mengenai dampak dari pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif psikologis.
keyakinan terhadap suatu agama merupakan hak individu sebagai warga bernegara yang pada hakikatnya tidak dapat dipaksakan oleh seseorang kepada yang lainnya, termasuk mengubah keyakinan tersebut. Pemaksaan pindah agama karena hubungan pernikahan hakikatnya dapat menciderai dalam kestabilan kerukunan keluarga dari kedua pihak, baik calon istri maupun calon suami. Bahkan lebih konkret, melihat dari sisi psikoterapi dan kesehatan mental, pelaku pernikahan beda agama cenderung sulit berinteraksi dalam keluarga. Terlebih lagi, jika keduanya memiliki anak karena mendapati pilihan berat untuk mengikuti salah satu agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Dan pilihan dilematis ini akan berlanjut terus-menerus. Selanjutnya, secara psikologis dan sosiologis, perkawinan beda agama memicu perselisihan, bahkan memperkuat perselisihan yang sebelumnya telah terjadi, sehingga dapat menyebabkan perceraian karena tidak adanya keharmonisasian dalam keluarga. Lahrer dan Chiswick dalam Johannides pada tahun 1998 meneliti tingkat perceraian beda agama lebih tinggi daripada perceraian seagama. Dalam data tersebut dikatakan bahwasannya perceraian seagama 13% sampai dengan 27%, sedangkan pada pasangan beda agama perceraian mencapai 24% sampai 42%. Dalam hal ini dapat kita katakan bahwasannya keharmonisasian dalam keluarga melakukan pernikahan beda agama sangatlah rendah dibanding dengan keluarga yang melakukan pernikahan seagama. Mari kita lihat berbagai pandangan negara tetangga kita yang menolak pernikahan beda agama. Yang pertama, ada Brunei Darussalam yang juga melarang pernikahan beda agama. Sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai agama utama, Brunei mengharuskan seseorang untuk menikah seagama apabila ingin menikahi seseorang muslim. Sementara itu pernikahan beda agama dengan sangat ditakuti oleh warga Brunei. Harusnya seorang calon suami Islam dan calon istri pun Islam. Sampai warga negara Brunei yang menikah beda agama, mereka lebih memilih keluar dari negara tersebut karena pemerintah Brunei menilai bahwasannya pernikahan beda agama sama dengan zina dan hukumannya adalah rajam. Selanjutnya kita melihat dari negara tetangga kita, yakni Malaysia. Datuk Othman Mustafa menyatakan bahwasannya pernikahan beda agama seorang muslim dan non-muslim tidak diperbolehkan dan tidak diakui di Malaysia. Menurutnya pula, pernikahan beda agama bertentangan dengan prinsip keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, kami menawarkan gagasan yang lebih baik agar pernikahan beda agama tidak dilakukan, karena kaitan pernikahan dan agama adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dengan pernikahan beda agama sulit mewujudkan tujuan nikah dan visi nikah. Oleh karena itu, solusi tentang pernikahan beda agama hanya dapat dilakukan dengan konversi agama, sehingga pernikahan dapat dilakukan sesuai agama yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja. Dewan juri yang kami hormati, akhirnya telah sampailah kita kepada akhir perdebatan kita pada kali ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan konklusi mengapa kami menolak mosi perdebatan pada kali ini, yaitu legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pernikahan beda agama di Indonesia tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Kemudian perkawinan beda agama memiliki banyak dampak negatif baik itu terhadap keluarga pasangan ataupun terhadap pasangan tersebut. Kemudian pernikahan beda agama juga akan berdampak kepada keturunan pasangan tersebut. Adapun gagasan yang kami tawarkan adalah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan menomorsatukan Tuhan karena cinta datangnya dari Tuhan. Sekian, terima kasih.